Hai teman-teman semua, selamat datang di pertemuan pertama ya. Di sini gua akan coba sharing atau menyampaikan apa yang pernah gua alami, apa yang gua paham, dan apa ide-ide gua. Melalui video ini gua harap teman-teman bisa ya setidaknya ada manfaat buat teman-teman ya, sedikit meskipun sedikit gitu. Nah, teman-teman, di sini gua nggak mau ngajarin kalian gitu ya. Kita teman gitu ya. Kita sebagai teman, kita sebagai sahabat gitu. Kita belajar bareng. Nanti kalau teman-teman lihat saya ada yang salah atau saya ada yang kurang, silakan teman-teman disampaikan gitu ya. Di sini gua nggak kayak gimana-gimana ya. Gua juga sambil nyantai aja, ngopi ya. Kenapa gue bikin video-video seperti ini? Karena gue sekarang udah sadar bahwa networking itu penting dan kita kenal sama orang baru itu penting. Nah, ketika kita kenal sama orang baru, tentu kita pengen dapat ilmu. Nah, ilmu ini gue akan simpan di video ini. Jadi kan kalau gue simpan di otak gue, ada kemungkinannya gue lupa. Tapi kalau gue simpan di sini, gue pasti akan ingat terus, gitu ya. Jadi pertama gue akan coba cerita berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi kemarin gue nongkrong di kampus, biasa di kantin gitu ya. Di pojokan gue lihat ada satu anak. Sebenarnya dia lagi ngumpul sama temen-temennya. Tapi rasanya itu beda banget. Dari cara dia duduk, dari cara dia pegang HP, dari cara dia ketawa, itu kelihatannya dipaksa. Kamu pasti pernah lihat kan, hadir secara fisik, tapi dalam artinya pengen banget pulang, gitu ya. Dan yang paling gue perhatiin, dia itu tidak sekedar diam, tapi diamnya itu diam takut. Takut salah ngomong, takut dikatain, takut ditanya, takut karena ketawanya nanti telat. Itu diem bukan diem yang sembarangan. Itu diem karena dia punya satu misi, yaitu jangan kelihatan aneh. Itu ya bagi teman-temannya. Masalahnya semakin dia kelihatan normal, semakin dia kelihatan berbeda gitu. Dan semakin kelihatan dia itu nggak nyaman sama lingkungannya. Dan ini banyak orang nggak sadar bahwa bullying itu tidak selalu tentang ngejek, tentang mukul, tentang ngata-ngatain. Kadang bullying itu bentuknya halus, seperti tatapan yang sinis gitu ya ke teman-temannya. Karena gue juga pernah ngerasain gitu ya. Waktu dulu gue di, ya gitulah ya. Dan komentar tipis-tipis atau candaan yang semakin lama semakin nyelekit di hati gitu ya. Atau sekedar cuma gak dianggap. Jadi orangnya hadir, tapi gak dianggap gitu ya. Gak diajak ngomong, gak di itu. Gue pernah ngerasain. Dan di sini gue akan belajar bagaimana caranya kita bisa bangkit. Dan yang makin miris, banyak orang itu pengen gabung ke circle yang mereka itu sebenarnya gak cocok gitu ya. Karena gue juga dulu, saking gue gak punya teman gitu ya, waktu gue masih merintis gitu di sekolah. Banyak orang kok, ini ada circle ini, gue gabung, gue itu gak dianggap gitu ya. Tapi sekarang beda. Sekarang gue, bahkan orang-orang yang, ya gitulah, lumayan dekat ke gue ya, ini ada circle gue gabung, wah beda nih, gue gak dianggap gitu. Nah di sini gue harap teman-teman juga nanti bisa keluar dari circle seperti ini karena ini gak sehat gitu. Nah ini pasti teman-teman juga ngerasain ya bagi yang situasinya sama. Kenapa kita pengen gabung ke circle ini? Karena kita takut gak punya teman ya. Ya di sekolah biasanya gitu. Kalau di lingkungan sosial itu pasti punya teman. Nah di sekolah ini kan kelas, circle gitu kan bentuknya. Nah, kalau kita nggak gabung, takut kita nggak punya teman. Padahal, kita itu sebenarnya nggak perlu sama ini tuh. Gue juga ngerasain kayak gitu. Nah, yang gue rasain itu, gue takut dicap aneh. Kalau dulu sih iya ya, gue takut dicap aneh. Kalau sekarang gue udah beda gitu ya. Kalau dicap aneh juga nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman punya circle yang biasanya nongkrong sampai malam setelah pulang sekolah ya, dan teman-teman harus ada les, harus ada tugas, itu nggak apa-apa, nggak gabung juga sama mereka gitu ya. Teman-teman ketika udah waktunya pulang, ya pulang aja. Kalau lingkungan teman-teman ngomongin hal-hal yang bertabrakan dengan prinsip kita, ya udah tinggalin aja gitu ya. Ya stop gitu. Kalau misalkan teman-teman penasaran, teman-teman pengen coba, ya cobain sehari, 2 hari atau seminggu, ya sebulan lah ya cobain gitu. Kalau teman-teman udah merasa, wah ini udah jauh banget nih, udah beda banget nih prinsipnya, ya udah stop, jangan dilanjutin gitu ya. Kita keluar dan kita cari circle baru aja gitu. Karena semakin teman-teman paksa dengan apa yang tidak teman-teman suka, semakin teman-teman tidak tahu atau tidak mengenal atau bahkan tidak percaya diri nantinya. Karena makin teman-teman paksa, makin teman-teman jauh dari diri sendiri. Dan itu rasanya enggak banget gitu ya. Ini yang banyak orang nggak sadar,
bahwa percaya diri itu bukan kamu diterima sama orang lain gitu ya. Percaya diri itu sadar ketika kita sadar dalam diri sendiri. Gue emang begini, ya udah gue begini, nggak apa-apa gitu. Itu namanya percaya diri. Gue juga pernah ngerasain ya tadi waktu sekolah, waktu kuliah. Nah, teman-teman gue itu kan ya ibaratnya dia udah tenang gitu ya. Ada orang tua yang backup, ada yang ngasih uang tiap hari gitu. Nah, gue di sini beda. Gue kalau uang gue nyari sendiri gitu ya. Jadi setelah gue pulang sekolah, teman-teman gue nongkrong, gue enggak, gue langsung pulang. Karena di rumah gue ada kerja gitu ya. Gue juga ada kadang latihan catur, ada juga ya bantuin orang tua gitu ya. Gue juga udah punya target beberapa tahun ya. Dan di sini gue fokus di target gue. Nah, kenapa gue nggak ikutin teman-teman yang lain yang nongkrong, yang pacaran gitu ya? Karena di sini gue punya prioritas. Dan prioritas gue itu ya wajib gitu ya. Gue punya mimpi. Nah, mimpi ini hanya gue yang bisa wujudin gitu ya. Nggak orang tua gue, nggak teman gue. Mimpi kita, hanya kita yang bisa wujudin. Nah, awalnya gue juga cuek ya. Gue cuek, gue pulang. Tapi ada satu momen, teman-teman udah ngomongin ini nih. Kita ketinggalan informasi gitu ya, di dalam circle kita. Nah, ini udah ngomong-ngomong ini. Oh, akhirnya ya gue udahlah circle gitu, ya ngapain gitu ya. Ngomongin juga nggak penting. Intinya kalau kita bergaul, kita nongkrong, kita punya circle, pastikan ini berkualitas gitu ya. Entah itu ngomongin soal ilmu, soal finansial gitu ya, soal sosial yang bagus gitu. Kalau ngomongin orang, udah teman-teman stop, jangan dilanjutin, tinggalin gitu ya. Karena itu nggak bantu apa-apa buat hidup kita gitu ya. Karena kita ngomongin orang, siapa tahu kita butuh sama orang itu ya di suatu hari. Pokoknya jangan ngomongin orang. Nah, kembali ke yang tadi, ketika gue udah mulai menjauh atau gue pulang setelah kuliah ya, gue itu kayak di kelas itu kayak ada banyak orang di kelas, tapi kayak gue itu sendiri gitu ya. Teman-teman juga yang ngerasain pasti paham ya rasanya ya. Tapi gue nggak pernah nyesal, karena meskipun circle gue kecil, tapi gue tahu arah gue mau kemana. Dan ini lama-lama akan membangun karakter gue. Bukan jadi versi orang lain, tapi jadi versi gue sendiri. Dan di sini gue belajar, semakin lu maksa diri lu buat gabung circle lain, semakin hilang jati diri lu. Tapi kalau lu tetap jalan walaupun lu sendiri, lu nggak bakal kehilangan cita-cita lu, tujuan lu. Dan itu biasanya target itu dicapai dengan waktu yang tepat atau bahkan lebih cepat gitu ya. Ketika kita tahu arah, kita tahu tujuan kita, dan kita tahu bagaimana cara kita mencapainya. Nah, di sini gua sadar bahwa percaya diri itu datang ketika kita, ya tadi ya, kita percaya sama diri kita tahu apa prioritas kita, dan kita punya dalam diri sendiri. Gue beda, dan gue nggak apa-apa beda gitu ya. Gue mau capai mimpi gue, dan teman-teman harus percaya. Ini yang nongkrong-nongkrong gak jelas ini pastinya nanti akan sadar gitu ya. Suatu hari atau mungkin pas orang tuanya nggak ngasih dia transfer atau apapun ya, mereka akan sadar. Dan ketika mereka sadar, mereka udah telat. Jadi bagi kita yang paham, kita harus sedini mungkin, secepat mungkin kita atur prioritas kita dan kita capai mimpi-mimpi kita. Jadi percaya diri itu kita harus paham ke diri sendiri dan kita siap menerima konsekuensi apapun dengan tujuan dan arah yang jelas. Tentunya ini yang baik ya. Jadi teman-teman nantinya pasti ada komentar, pasti ada omongan. Ya, kalau itu bagus buat kita ya kita ambil. Tapi kalau sekedar ya nggak bagus gitu ya, sekedar kritik atau yang saran nggak jelas gitu ya, atau ngomongin, udah itu biarin aja. Buang aja, gak usah didengerin. Masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri gitu ya.